Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herdiansah Hamzah, lebih sering dipanggil Castro, staf pengajar dan peneliti Pusat Studi Anti Korupsi atau Saksi Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Uh, Ngobrol santai akan kita lanjutkan kembali. Kalau sebelumnya kita sudah bahas mengenai uh, pengertian korupsi secara umum dan sejarah korupsi dalam dinamika perjalanan bangsa kita. Kemudian kita juga sudah bahas mengenai faktor-faktor penyebab atau hal yang mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Maka bagian terakhir ini kita mungkin akan sedikit membahas mengenai kondisi aktual gerakan anti korupsi di Indonesia. Yang pertama mungkin ada situasi yang sangat memprihatinkan, bahkan boleh dikatakan sangat menyedihkan yang terjadi dalam ruang-ruang upaya kita untuk mendorong gerakan anti korupsi ini lebih masif. Ternyata di ruang lingkup pengadilan, di lembaga-lembaga yudisial kita itu juga mengalami satu eskalasi yang menurun dalam upaya memberantas korupsi, terutama kalau kita lihat dari obral diskon hukuman para koruptor yang terjadi hari-hari belakangan ini ya. Kalau kita misalnya mengutip data kawan-kawan ICW, dalam rentan waktu 2 tahun atau sejak revisi Undang-Undang KPK, sudah terdapat 134 terdakwa tindak pidana korupsi yang mendapatkan diskon hukuman ya, termasuk juga pembebasan, baik di tingkat kasasi ataupun di tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Itu belum termasuk data di tahun 2021. Kalau kita pinjam data kawan-kawan ICW itu, dari bulan Januari sampai bulan Juli 2021 ini sudah ada lebih 10 terdakwa tindak pidana korupsi yang mendapatkan keringanan hukuman atau diskon hukuman, baik di tingkat pengadilan tinggi, termasuk kasus Jaksa Pinangki dan Joko Chandra itu, dan di tingkat Mahkamah Agung. Itu situasi yang sangat menyedihkan sebenarnya. Padahal kalau kita pahami dengan baik, salah satu cara kita untuk melawan korupsi kan sebenarnya adalah bagaimana memberikan deterrent efek atau efek jerah terhadap bukan hanya kepada pelaku-pelaku ini ya, bukan hanya kepada para koruptor, tetapi juga masyarakat umum tentang bagaimana bahaya korupsi berdasarkan tingkat hukuman yang mestinya kita harus berikan jauh lebih berat dibanding kejahatan-kejahatan yang lain. Tetapi kondisi ini berbalik ya. Ada situasi yang menyebabkan obral diskon ini terjadi ya. Setidaknya kalau di dalam identifikasi saya ada 3 hal yang menyebabkan obral diskon hukuman ini. Satu, ini sangat berkaitan dengan revisi Undang-Undang KPK. Memang setelah upaya pelumpuhan terhadap KPK melalui revisi undang-undangnya, hampir semua lembaga-lembaga yang berkaitan dengan kewenangan memberantas korupsi itu terjadi semacam perubahan mindset, seolah-olah tindak pidana korupsi tidak lagi ditempatkan sebagai kejahatan luar biasa ya. Sudah bukan lagi kejahatan dalam kategori extraordinary crime, tetapi seolah-olah kejahatan korupsi itu adalah kejahatan yang sama dengan kejahatan yang lain. Jadi soal penghukuman pun dianggap sebagai hal yang biasa. Bayangkan misalnya contoh kasus soal Jaksa Pinangki ya. Bagaimana mungkin seorang aparat penegak hukum, seorang jaksa yang semestinya berada pada barisan paling depan memberantas korupsi, tetapi justru dia yang melakukan korupsi, tetapi hukumannya malah didiskon ya. Diskonnya besar-besaran pula. Dari 10 tahun menjadi 4 tahun atau dapat diskon sekitar 60%. Bayangkan. Itu sesuatu yang sangat tidak masuk di dalam nalar publik sebenarnya. Jadi itu satu hal. Revisi Undang-Undang KPK memang berimplikasi langsung terhadap gerakan anti korupsi, termasuk obral diskon yang terjadi belakangan ini. Kita belum misalnya membedah soal indeks persepsi korupsi Indonesia yang juga menurun 3 poin dari tahun 2019 sebelumnya 40 di poin 40 ya. Itu turun 3 poin menjadi 37 di tahun 2020. Agak sangat sulit untuk tidak mengaitkan antara revisi Undang-Undang KPK yang tentu saja berdampak terhadap kinerja KPK dengan indeks
persepsi korupsi yang menurun itu. Karena memang salah satu basis penilaian dari indeks persepsi korupsi adalah dalam konteks regulasi. Nah, faktor yang kedua yang mendorong obral diskon terhadap para koruptor ini adalah kalau kita menyebutnya mungkin sebagai Artijo Alkostar Effect gitu ya. Sepeninggal almarhum Artijo Alkostar, ketika beliau pensiun di tahun 2018, kalau nggak salah bulan Mei begitu, memang ada kecenderungan para koruptor ini rame-rame mengajukan peninjauan kembali terhadap kasus-kasusnya. Nah, banyak kemudian para koruptor-koruptor ini yang memperoleh diskon dari pengadilan. Kita masih ingat misalnya kasus Anas Urbaningrum yang bahkan dapat diskon sampai 50% dari 16 tahun menjadi 8 tahun. Ada kasus Irman Gusman, mantan ketua DPD. Ada kasus mantan hakim Mahkamah Konstitusi. Ada kasus mantan petinggi partai Golkar misalnya. Ada mantan petinggi Partai Demokrat, macam-macam. Itu akhirnya mendapatkan obral diskon dikarenakan memanfaatkan situasi di mana Artijo Alkostar ini pensiun, makanya kemudian mereka rame-rame mengajukan peninjauan kembali. Nah, kita memang sama-sama paham ya, almarhum Artijo adalah hakim yang memiliki semangat tinggi, komitmen tinggi, bagaimana ya tidak kenal ampun, tidak membedakan siapapun, hukuman itu dijatuhkan dengan vonis yang sangat berat, termasuk bahkan penghapusan hak politik ya. Tetapi sepeninggal Artijo, ya warisan almarhum itu seolah-olah tidak lagi dimiliki oleh hakim-hakim Mahkamah Agung yang lain. Ini yang kemudian dimanfaatkan untuk memperoleh diskon terhadap hukumannya masing-masing. Nah, faktor yang ketiga saya pikir yang tidak kalah menariknya adalah ada semacam komitmen pemberantasan korupsi yang kian menurun di tingkat salah satunya di aparat penegak hukum kita ya. Sebagai contoh kasus, lagi-lagi saya singgung soal Pinangki ya. Sebenarnya tidak mengherankan ketika Jaksa Pinangki mendapatkan diskon 60% dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Karena memang jaksa penuntut umum pada saat pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Tipikor Jakarta, ya memang tuntutan jaksa memang sudah 3 tahun. Yang jadi aneh kemudian jaksa penuntut umum ketika Pinangki mendapatkan diskon 60%, 60 tahun menjadi 3 tahun di Pengadilan Tinggi, jaksa juga tidak melakukan apa-apa atau tidak melakukan banding ya. Padahal rasa keadilan publik itu kan terkoyak-koyak. Ini membuktikan bahwa memang jaksa penuntut umum yang merepresentasikan aparat penegak hukum yang harusnya bekerja lebih maksimal mendorong upaya pemberantasan korupsi itu ternyata tidak mengakomodasi keresahan publik. Jadi seolah-olah ya publik yang resah dengan courting atau diskon hukuman itu sama sekali tidak menjadi hal yang dianggap urgent oleh jaksa penuntut umum. Ini membuktikan bahwa memang komitmen pemberantasan korupsi itu memang semakin kendor gitu ya. Setelah revisi Undang-Undang KPK, setelah ada implikasi atau dampak pensiunnya Hakim Artijo Alkostar dari Mahkamah Agung, dan kemudian juga dipengaruhi oleh komitmen yang semakin menurun itu. Ini memang menjadi tantangan berat kita ke depan, tetapi rasa pesimis itu tetap harus kita lawan. Kita masih tetap optimis. Ya setidak-tidaknya kita yang masih punya akal sehat, yang masih menyimpan kewarasan perjuangan anti korupsi ini, gerakan anti korupsi tetap kita harus kuatkan, saling bergandengan tangan, saling bersolidaritas, karena modal satu-satunya yang kita miliki untuk membangun gerakan anti korupsi ini dengan sebaik-baiknya adalah konsistensi, integritas, dan rasa solidaritas yang tetap mesti kita pegang teguh. Saya pikir itu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.